العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك تمسح القضيبة في ثلاثة مواضع من حجر. Dan begitu juga membasuh kemaluan, mengusap kemaluan di dalam 3 tempat dari batu. Dengan cara bagaimana? Bi an ta'khudha hajaran kabiran, dengan mengambil batu yang besar, biyaminika dengan tangan kananmu. Wadh-dhakara ay bi an ta'khudha adh-dhakara, wadh-dhakara dan terhadap dzakar biyasarika dengan tangan kiri. Begitu juga ketika kita beristinja dengan batu dalam keadaan membuang air kecil, bukan membuang air besar. Caranya pun sama. Dengan cara mengambil batu yang besar di tangan kanan, dan dzakar atau kemaluan di tangan harikal yasar, dan digerak-gerakkan batu tersebut al-yasara dengan tangan kiri. Fatamsaha thalatha marratin, lalu usaplah 3 kali usapan fi thalathati mawadi'ah, di 3 tempat, min hajarin wahidin kabirin, dari batu yang besar, dari satu batu yang besar. Artinya kalau kita kencing semisal, kok kita menggunakan batu istinjanya, maka caranya adalah mengambil batu di sebelah kanan, kemudian kita gosok-gosokkan. Fatam sahu thalatha marratin, digosok-gosokkan selama 3 kali, digosok-gosokkan di kelamin kita, di kemaluan, di alat kelamin kita, digosok-gosokkan 3 kali dengan min hajarin wahidin, dengan batu yang besar itu. Au fi thalathati ahjarin, atau di dalam 3 batu, atau tidak 1 batu tapi menggunakan 3 batu. Au fi thalathati mawadi', au fi thalathati mawadi'ah, atau di dalam 3 tempat tapi min jidarin, dari tembok. Tembok semisal 3 tempat, pindah-pindah semisal, dioles-oleskan gitu, diusap-usapkan, dari pindah-pindah gitu. Tahu-tahu sendirilah. Ila an la tara ar-rutubata fi mahallil mashi. Sampai kapan? Sampai tidak terlihat kondisi basah fi mahallil mashi, di tempat yang diusap. Sampai tidak terlihat ar-rutubata, kondisi basah, fi mahallil mashi, di dalam tempat yang dibasuh. Sampai kapan? Sampai tidak terlihat bekas kondisi basah di tempat keluarnya tadi, sampai kering lah. Hakadha fil Ihya, begitulah keterangan yang dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa in hasala al-inqa'u bi marrataini, seandainya fa in hasala, maka ketika hasala al-inqa', hasil kebersihan itu, bi marrataini, dengan 2 kali usapan, wajib 'alaikal ityanu bis thalathati, maka wajib bagimu untuk mengusapnya yang ketiga kali, untuk mengusap yang ketiga kali. Kok 2 kali sudah bersih, maka hukumnya wajib mengusap yang ketiga itu, walaupun sudah 2 kali sudah bersih tadi. Maka hukumnya yang ketiga itu adalah wajib, walaupun sudah bersih. Wa in lam yahsul al-inqa'u bi thalathatin minal masahati, dan ketika tidak berhasil bersih itu bi thalathatin minal masahati, dari 3 basuhan, bi an baqiya atharun, sekiranya tersisa, bekas
yuziluhu ma fawqa sigharil khazafi, yang dapat dihilangkan oleh benda yang melebihi tembikar, yang dapat dihilangkan oleh benda yang melebihi tembikar. Fa'alaika birabi'in, maka wajib bagimu untuk mengusap yang keempat kali. Fa'alaika, maka wajib bagimu birabi'in, untuk mengusap yang keempat kali. Kok 3 kali tidak hasil, tidak bersih ternyata? Seperti apa contohnya? Masih ada tersisa, seperti masih ada tersisa bekas, yang mana bekas itu dapat dihilangkan oleh benda yang melebihi tembikar. Ada tembikar kecil, tahu tembikar, Ustaz? Sudah tahu semua lah kalau tembikar. Melebihi dari tembikar itu bisa dihilangkan. Maka kalau seperti itu kondisinya, wajib bagi kita untuk menambah basuhan atau usapan itu yang keempat. Wahakata, dan seterusnya. Kalau ternyata yang keempat tidak bersih, wajib lagi tambah yang kelima. Yang kelima tidak bersih, wajib lagi ditambah. Thumma in anqital mahallah, thumma in anqaital mahallah biwitrin, maka ketika engkau telah membersihkan tempat biwitrin dengan 1 kali usapan, fawadihun, maka hal itu jelas, fawadihun, maka hal itu jelas atau sah. Kok ternyata dengan hanya 1 kali bersih total biwitrin, summa in anqaital mahalla biwitrin fawadihun, maka itu sah, boleh begitu. Artinya kok kencing hanya menggunakan 1 kali usapan, sebentar. Oh, tidak, ini litartib wa ta'kib ini. Artinya ditambah 1 kali begitu. Ditambah 1 kali. Ditambah basuhan usapan ganjil, fawadihun, maka itu jelas. Wa illa fatammim khamsatan. Wa illa ay wa illam yamki, kok tidak bersih juga, fatammim khamsatan, maka sempurnakanlah usapan itu menjadi 5. In anqaita bi rabi'atan, in anqaita bi rabi'atin, jika telah bersih bi rabi'atin, dengan usapan yang keempat. Kok basuhan yang keempat itu sudah bersih, usapan yang keempat sudah bersih, fatammim khamsatan, maka harus ditambah 5. Ditambah 1 kali menjadi 5, itu sempurnanya. Au sab'atin, atau menjadi 7 kali usapan. Kapan? In anqaita bisittatin, jika kamu telah membersihkan bisittatin dengan 6 kali usapan. Sudah diusap 6 kali kemaluannya, kok sudah bersih, maka au sab'atin, maka dijadikan 7 usapan. Wahakata, dan seterusnya, sampai kapan? Ila ayyunqa ail mawdi'u wa yahsulul mashu, sampai bersih, yakni tempat keluarnya najis, wa yahsulul mashu, dan hasil usapan itu bil itari, dengan hitungan ganjil. Sampai kapan? Sampai sesuatu yang keluar dari kemaluan itu bersih dan hasilnya usapan bil itari, dengan hitungan ganjil. Jadi tujuannya apa? Hanya untuk menghasilkan tujuannya tadi, mengusap dengan ganjil tadi. Kok sebegitu pentingnya ganjil itu? Ya, karena ada hadis Nabi, innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah itu ganjil, dan Allah itu senang dengan yang ganjil-ganjil. Kan? Boleh ganjil 1, boleh. Kalau sudah 2, Allah suka yang ganjil. Jadikanlah ganjil lagi, gimana caranya begitu? Insyaallah. Jadi di sini tujuan pahala yang diincar dari tadi itu apa? Yahsulul mashu bil itari, yaitu hasilnya basuhan dengan hitungan ganjil. Fal aitaru bi wahidatin ba'dal inqa'i, adapun hitungan ganjil atau bilangan ganjil, biwahidatin, dengan 1 batu, ba'dal inqa'i, setelah bersih.
Alladzi lam yahsul biwitrin. Alladzi lam yahsul biwitrin, yang tidak hasil dengan satu hitungan ganjil. Mustahabbun, itu dianjurkan. Mustahabbun, itu dianjurkan. Kok ada hitungan basuhan dengan ganjil kok tidak bisa menghasilkan basuhan? Itu kan diwajibkan menjadi 5 tadi, menjadi 2. Maka mustahabunnya lagi itu biwitrin, tambah 1 lagi. Kan tadi menjadi 2 wajib, menjadi 3 menjadi sunnah. 6 menjadi 4 jadi wajib, menjadi 5 jadi sunnah. 6 menjadi wajib, 7 menjadi sunnah. Intinya ujungnya ganjilnya itu. Jadi nambah 1 dan sunnahnya nambah lagi. Wajib nanti 4, kalau sudah 4 tidak boleh. Kalau yang itu tak, kalau yang ini tetap sunnah. Insyaallah. Wal inqa'u, adapun kondisi bersih, ila alla yuzilal atharu illal ma'u. Adapun kondisi bersih sampai tidak hilang bekas tersebut illal ma'u, kecuali dengan menggunakan air, au sigharul khazafi, atau dengan menggunakan tembikar, wajibun itu wajib, wajibun itu wajib. Kondisi bersih, yang mana kondisi bersih itu tidak bisa dihasilkan illal ma'u, kecuali dengan air, semisal sudah menggunakan batu tapi tidak bersih, maka bagaimana? Wajibun, itu wajib, membersihkan dengan air itu wajib. Wa'lam annal musannifa dzakara li ijza'il iktisari. Wa'lam, dan ketahuilah, annal musannifa dzakara li ijza'il iktisari. Kiai musannifnya kitab Maraqil Ubudiyah menyebutkan tentang bagian-bagian meringkas alal hajari, terhadap batu, bersuci menggunakan batu, sittata syurutin syartaini fi datil hajar. Kiai musannif daripada kitab ini menyebutkan bagian-bagian meringkas terhadap batu itu 6 syarat. Itu ada 6 syarat meringkas dengan menggunakan batu, beristinja menggunakan batu itu ada 6 syarat. Syartaini fi datil hajari, 2 syarat di dalam fisiknya hajar, di dalam fisiknya batu. Syartaini, 2 syarat fi datil hajari, di dalam fisiknya batu. Jadi menurut pengarang kitab Maraqil Ubudiyah, syarat-syarat untuk beristinja dengan menggunakan batu ini ada 6 syarat. 2 syarat ada di fisiknya batu. 2 syarat ada di fisiknya batu, sudah disebutkan kemarin itu. Harus qali'in, harus tahirin, batunya harus suci dan harus bisa melepas najis itu. Kalau lembek batunya tidak bisa, kan sudah syarat-syaratnya kemarin itu. Itu 2 syarat, syarataini fi dzatil hajar. 2 syarat itu ada di fisiknya batu itu. Wa huma kaunuhu tahiran qali'an li'ainin najasati. Nah ini 2 syarat itu, adapun kedua syarat itu kaunuhu, adanya batu, tahiran itu suci, qali'an dan bisa melepas li'ainin najasati, terhadap fisiknya atau bendanya najis. Itu syarat yang ada pada batu. Wa thalathatu syurutin li ajza isti'malil hajar, dan 3 syarat untuk bagian-bagian menggunakan batu, di mana saja yang boleh menggunakan batu. Kemarin sudah dijelaskan, di pekan yang lalu sudah dijelaskan bagaimana bagian-bagian yang boleh menggunakan batu. Kalau batu najisnya sudah melampaui batasan-batasan, sudah tidak boleh. Dan seperti itu. Itu syaratnya, sudah dijelaskan seperti itu. Wahia thalathu masahatin, dan adapun 3 syarat itu, thalathu masahatin, ada 3 basuhan, wa ta'mimul mahallah, dan meratakan tempat, bi kulli masahatin, dengan setiap usapan, wa inqaul mahalli, dan membersihkan tempat.
Jadi 3 syarat yang disebutkan oleh musannif ini adalah 3 usapan, meratakan tempat dengan setiap usapan, meratakan harus rata najisnya, dan membersihkan tempatnya. Itu syarat yang 3. Wa syartan wahidan, dan 1 syarat lil mahalli, itu bagi tempat alladzi yastanja bihi, yang orang tersebut beristinja fihi di dalam tempat itu, wa huwa adamun tiqalil kharij, dan hal itu adalah tidak adanya perpindahan najis yang keluar dari tempatnya. Jadi 3 syarat yang telah disebutkan itu harus terpenuhi bila kita ingin menggunakan istinja dengan batu-batuan. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan tidak boleh beristinja seseorang kecuali dengan tangan kiri. Contohnya seperti apa? Bi an ta'khudal hajara bi yasarika 'alal kayfiyatil madhkurah. Contohnya seperti halnya harus dengan cara mengambil batu bi yasarika dengan tangan kiri, 'alal kayfiyati dengan cara, terhadap cara al-madhkurati yang disebutkan. Bi an tufidal ma'a bil yumna, dengan mengucurkan air, bil yumna dengan tangan kanan, ala mahallil khur'ih, terhadap tempat kotoran. Jadi kalau beristinja itu menggunakan batunya dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan nanti untuk mengalirkan air itu menggunakan tangan kanan. Watadlukahu bil yusra, dan menggosok-gosokkan orang yang beristinja bil yusra dengan tangan kiri, hatta la yabqa, sampai tidak tersisa, hingga tidak tersisa atharun, bekas, yudrikuhul kaffi, yang bisa dilihat oleh yang bisa dirasakan oleh telapak tangan, bihissil lamsih, dengan indera rabaan. Bihissil lamsih, dengan indera rabaan. Diraba sudah bisa dirasakan. Dengan perambaan, semisal pakai tangan diraba, oh sudah bersih. Cukup dengan bihissil lamsih, dengan inderanya tangan ini sudah tidak usah dilihat. Tidak wajib dilihat, tidak. Wa yakfi fi dzalika ghalabatu dhannin, dan cukup dalam hal itu, dalam cara tadi itu, dengan cara tangan kiri menggosok-gosokkan batu di tempat najis tadi, di tempat keluarnya najis tadi, sampai tidak tersisa. Tangan sudah tidak merasakan ada najis, dan indranya tangan sudah tidak merasakan ada najis. Itu sudah dianggap cukup. Ghalabatid dhanni, itu namanya ghalabatid dhanni. Dominasi prasangka, ghalabatid dhanni, zawalun najasati, fi dzalika ghalabatid dhanni zawalin najasati, cukup, dianggap cukup dominasi prasangka hilangnya najis. Wala yusannu hina idzin syammul yad, dan tidak disunnahkan ketika itu untuk mencium tangan. Karena sudah menggunakan batu, tangannya masih dicium. Ini baunya itu, bau apa itu? Tidak disunnahkan. Tidak usah. Cukup tadi bihissil lamsih, dengan indera rabaan, dengan indera rabaan. Wa yakfi fi dzalika wa yanbaghi al-istirkha'u li an la yabqa atharuha fi tad'ufi syarjil maq'adati, dan seyogyanya mengendurkan orang yang beristinja terhadap pantatnya, li an la yabqa atharuha fi tad'ufi syarjil maq'adati, agar supaya tidak tersisa bekas-bekas di sela-sela lubangnya pantat. Jadi dikendorkan, jangan kaku ketika istinja, dikendorkan, putar kanan kiri lah. Fatanabbah lidzalik fi tadha'ifi syarajil maq'adati, di sela-sela lubang pantat. Fatanabbah, maka perhatikanlah
lidzalika terhadap hal itu, fatanabbah lidzalik, maka perhatikanlah olehmu lidzalika terhadap perkara itu. Kadza qalahu Ibnu Hajar, begitulah keterangan yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar. Kadza qalahu Ibnu Hajar, begitulah keterangan sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa qul 'indal faraghi minal istinja, dan katakanlah, ucapkanlah ketika selesai dari istinja, wa ba'dal khuruj min mahallihi, dan ketika keluar dari tempat beristinja, apa doa yang dianjurkan, yang diperintahkan? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqih, ya Allah, sucikanlah hatiku minan nifaqih, dari kemunafikan, ai nifaqil i'tiqadi, yakni kemunafikan keyakinan, ail i'tiqadil fasidih, yakni keyakinan yang rusak. Seperti apa? Ka i'tiqadil mu'tazilati, seperti keyakinannya orang Mu'tazilah. Alhamdulillah. Jadi setiap kita selesai membuang hajat kita, buang air besar, buang air kecil, kita disunnahkan membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqih. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Kemunafikan apa yang dimaksud? Kemunafikan i'tiqad, i'tiqad yang rusak. I'tiqad yang rusak, i'tiqadnya siapa? I'tiqadnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah yang meyakini Allah bertempat itu kan rusak itu. Jadi kita mohon dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari keyakinan yang rusak seperti itu. Fayakunul makna adim tadhirahu minhu. Fayakunul makna, maka adanya makna tersebut. Adim, langgengkanlah. Tadhirahu minhu, kesuciannya hati tersebut. Minhu, dari kemunafikan. Au nifaqul amali, atau kemunafikan perbuatan. Seperti apa perbuatan kemunafikan? Kemunafikan perbuatan. Fayakunul makna iqta' qalbi an usulin nifaqih minal quwwati syahwiyati wal ghadabiyyati. Apa artinya munafik dalam perbuatan? Putuskanlah hatiku ya Allah. Putuskanlah hatiku ya Allah. An usulin nifaq, dari akarnya kemunafikan. Apa akarnya kemunafikan? Minal quwwati syahwiyati, dari kuatnya syahwat. Dari kuatnya syahwat, wal ghadabiyyati, dan kemurkaan, kemarahan. Wal ghadabiyyati, dan sifat marah. Dari nafsu, keburukan, dan sifat marah. Itu namanya munafik, bermakna munafik amal, munafik perbuatan. Jadi kita mohon dijauhkan dari munafik perbuatan, yaitu akar daripada kemunafikan, kuatnya syahwat dan marah. Wahassin farji, wahassin, dan peliharalah farji, kemaluanku ya Allah, minal fawahishi, dari keburukan-keburukan. Ai ij'alhu afifan, ai ij'alhu afifan ya Allah, yakni jadikanlah hatiku ya Allah, afifan itu terpelihara. Ya, kok hati. Ai ij'alhu ya Allah, jadikanlah kemaluanku ya Allah, afifan itu terpelihara, anil umuri, dari perkara-perkara, allati tujawizul hadd, allati tujawizul hadd, yang melampaui batasan, allati tujawizul haddah, yang melampaui batasan. Wa'lam ya Allah, setelah buang air besar, setelah buang hajat, ditambah wahassin farji minal fawahish ya Allah, jagalah kemaluanku. Jagalah kemaluanku, peliharalah kemaluanku ya Allah, dari perbuatan-perbuatan zina, dari perbuatan ya zina, apalagi menzinai istri orang. Nauzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita dijauhkan dari zina. Zina, masyaallah, nauzubillah, zina.
Zina itu kata Imam Syafi'i hutang yang harus dibayar oleh keluarga kita. Alhamdulillah. Zina jaga. Kalau punya anak perempuan jaga Pak. Jaga. Zina hutang yang harus dibayar. Kalau alhamdulillah kok anak kita melakukan perzinahan, itu akan dibayar oleh keturunannya. Terlebih memang zina itu man zana aw syaribal khamrah naza'ahu Allahu minhul iman kama yaqbidul qamisa min ra'si. Barang siapa yang berzina, Allah cabut seketika iman orang tersebut. Allah seketika kama yaqbidul qamis min ra'si. Sebagaimana orang mencabut gamis langsung seketika ke atas. Habis. Hilangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hilang dari orang tersebut. Iman sudah tidak ada. Makanya jauhi zina. Dengan cara, bagaimana caranya menjauhi zina? Ya dengan cara jangan mendekati hal-hal yang mengarah ke zina. Yaitu apa? Pacaran, ya Mas Rahim. Mas Rahim. Jangan pacaran Mas Rahim. Seperti Ustadz Soleh itu terpelihara Ustadz Soleh. Jauhi pacaran. Karena pacaran itu adalah salah satu cara perangkap setan untuk orang itu berzina. Kalau sudah berzina tadi naza'ahullahu minhul iman, naudzubillah. Insyaallah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna takalluma walau bighairi dzikrin, wa'lam dan ketahuilah anna takalluma sesungguhnya berbicara walau bighairi dzikrin, walaupun dengan selain zikir, bi mujarradid dukhul, dengan semata-mata masuk fi mahalli qada'il hajat, di tempat membuangnya hajat, itu makruh. Walau bi ghairi qada'iha, walaupun tidak dalam keadaan membuang hajat. Seperti apa? Ka'an dakhala, seperti halnya masuk. Ka'an dakhala liwati ibrikin, seperti seakan untuk masuk meletakkan ceret semisal, masalan. Walikansin, dan untuk alasan menyapu. Illa li maslahatin, kecuali untuk kemaslahatan, kecuali untuk kebaikan. Kok kita berbicara masuk ke dalam kamar mandi bicara, tidak buang hajat, bicara saja. Apa keperluannya? Nyapu misalnya dalam kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi, apalagi Vito. Ada santri namanya Vito itu suka nyanyi itu. Apalagi nyanyi-nyanyi, bicara saja itu makruh, tidak boleh. Atau untuk menyapu atau untuk naruh tempat ke dalam, tidak boleh. Kecuali apa? Illa li maslahatin, kecuali untuk kebaikan. Kebaikan apa? Semisal di dalam ada sampah yang tidak nampak, itu Mas, ada sampah. Nah, itu boleh. Wala yukrahu al-dzikru bil qalbi, dan tidak dimakruhkan al-dzikru berzikir bil qalbi dengan hati, wa yakfi fi hadhil halati al-haya'u min Allah, dan dianggap cukup di dalam kondisi ini al-haya'u malu min Allah, dari Allah, wal muraqabatu, dan merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan menggunakan hati itu tidak makruh. Dengan hati, dalam hati itu. Zikirnya di dalam hati, mengingat Allah di dalam hati, itu tidak makruh. Dan hal yang semacam ini itu dianggap cukup dalam kondisi dianggap malu kita sudah kepada Allah. Bahwa kita punya sifat malu kepada Allah dalam kondisi tadi itu. Berzikir dalam hati itu. Dan kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru ni'matillahi fi ikhraji hadzal adwi, dan berzikir dengan nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang dizikiri di situ? Fi ikhraji hadzal adwil mu'di, di dalam keluarnya musuh yang nyata ini. Apa musuh yang nyata? Yang menyakiti, yaitu kotoran itu. Alladzi law lam yakhruj laqatala sahibuhu.
seandainya tidak keluar musuh yang menyakitkan itu, laqatala sahibuhu, maka tentunya akan mati orang yang punya kotoran itu. Maka kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min a'dhamil dzikri, dan zikir semacam ini di dalam konteks membuang hajat ya, min a'dhamil dzikri adalah dari sebesar-besarnya zikir. Walau lam yakul bil lisan, walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Kama qalahu Umar al-Basri, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Umar al-Basri. Kita itu berzikir kepada Allah karena musuh yang menyakitkan pada diri kita itu telah Allah keluarkan. Dan ini adalah merupakan zikir besar, walaupun itu tidak diucapkan oleh lisan kita, dalam hati kita. Ucapkan dalam hati kita. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi. Wadluk, dan gosokkanlah tanganmu ba'da tamamil istinja', setelah sempurnanya bersuci, bil ardi, di bumi, au bihaitin ay jidarin, atau tembok. Digosok-gosokkan setelah ke tanah, Pak. Kalau tidak di tanah, ke gedung dinding. Setelah selesai istinja itu, izanatan lirraihati, karena menghilangkan bau, in baqiyat, kapan yang seperti itu, in baqiyat, jika ada bau tersisa. Jika ada bau yang tersisa. Kalau tidak ada bau yang tersisa, sudah. Tsumma ghusilha, maka kemudian membasuhnya, ail yadah, yakni membasuh tangan. Ail yadah, yakni membasuh tangan. Wa minal adabi aidan adami tatwilil qu'ud, dan dari tata krama atau adab membuang hajat atau istinja, adami tatwilil qu'ud, tidak adanya memperpanjang duduk bila daruratin, tanpa darurat. Tidak adanya memperpanjang duduk bila daruratin, tanpa darurat. Wa adamil abathi bil yad, dan tidak adanya mempermainkan tangan, Kita ketika membuang hajat tidak boleh memperpanjang duduk berlama-lama di kamar mandi. Tidak boleh. Kecuali darurat, kotorannya sulit keluar, atau lain halnya dan lain halnya. Wa adamil abathi bil yad, dan tidak ada kebolehannya mempermainkan tangan. Main tangan dimainkan, begini, dan segala macamnya. Mempermainkan tangan tidak boleh. Wa birru'ya ilal yamini wa shimal, dan juga tidak boleh melihat ke arah kanan dan tidak boleh melihat ke arah kiri, juga tidak boleh noleh kanan, noleh kiri, itu tidak boleh ketika kita buang hajat. Wa adamun nadri lis sama, dan tidak adanya kebolehan melihat lis sama'i, terhadap langit. Tidak boleh melihat ke atas, ke langit. Awil farajih, atau melihat ke lubang. Awil farajih, atau melihat ke dalam lubang. Awil kharij, atau melihat keluar. Bila hajatin, dengan tidak adanya hajat. Kalau ada hajat, semua yang disebutkan tadi itu hilang, tidak berlaku. Kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu, karena adab daripada tata cara daripada istinja sudah selesai, insyaallah. Nanti di pertemuan yang akan datang akan dilanjutkan dengan kitab hadis, kajian hadis. Insyaallah kitab yang akan dikaji Mukhtarul Ahadis, pilihan hadis-hadis pilihan. Kalau misalnya Bapak punya kitab Mukhtarul Ahadis, bisa dibawa. Namanya Mukhtarul Ahadis, hadis-hadis pilihan di Sayyid Al-Hashimi, yang dikarang oleh Sayyid Al-Hashimi. Di sana kitab itu menerangkan tentang riqab, tentang keutamaan-keutamaan, tentang kelembutan-kelembutan motivasi hidup, yang mana kitab itu dinukil dari kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, juga
dalam beberapa kutubus sittah dan kitab-kitab lainnya. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita akan melanjutkan dengan kajian tersebut. Insyaallah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menutup majelis ini, dipersilahkan Bapak. Kalau